Selamat datang di Financial Market Insights for Traders, podcast tempat kami menguraikan peluang, strategi, dan tren pasar global untuk membantu Anda menjelajahi dunia keuangan dengan percaya diri. Saya Sophia, dan hari ini kita akan membahas topik yang menarik perhatian besar pada tahun 2025, peluang perdagangan di pasar berkembang. Pasar berkembang telah lama dianggap sebagai lingkungan berisiko tinggi dan berhadiah tinggi. Seiring terus bergesernya ekonomi global, peluang baru muncul bagi para pedagang untuk memanfaatkan ekonomi yang dinamis dan berkembang pesat ini. Dengan penataan ulang geopolitik, adopsi keuangan digital, dan pergeseran rantai pasokan, peran pasar berkembang dalam sistem keuangan global menjadi lebih penting dari sebelumnya. Namun, apa sebenarnya yang membuat pasar berkembang begitu menarik? Apa peluang terbesar yang tersedia saat ini? Dan bagaimana pedagang eceran dapat menjelajahi pasar ini dengan percaya diri dan strategi yang dipikirkan dengan matang? Itulah yang akan kita bahas dalam episode hari ini. Jadi, jika Anda mencari pasar baru untuk berdagang dan mendiversifikasi portofolio Anda, teruslah simak. Episode ini penuh dengan wawasan yang berharga. Apa itu pasar berkembang? Pasar berkembang adalah ekonomi yang sedang dalam transisi dari negara berkembang ke negara maju. Negara-negara ini biasanya menunjukkan tingkat pertumbuhan PDB yang tinggi, pasar keuangan yang berkembang, penanaman modal asing yang meningkat, volatilitas pasar yang lebih tinggi, risiko politik dan ekonomi yang lebih besar. Contoh pasar berkembang meliputi India, Brasil, Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Vietnam, Nigeria, dan Afrika Selatan. Pada tahun 2025, kita telah melihat pergeseran besar dalam cara ekonomi ini terintegrasi dengan pasar global, khususnya dalam industri seperti teknologi, energi terbarukan, dan pembayaran digital. Beberapa tahun terakhir telah menunjukkan bahwa pasar berkembang dapat tetap tangguh bahkan di masa ketidakpastian global. Ambil contoh India, yang pasar sahamnya telah mencapai rekor tertinggi karena konsumsi domestik yang kuat dan perusahaan rintisan teknologi yang sedang berkembang pesat. Vietnam telah menarik investasi manufaktur karena perusahaan mengalihkan rantai pasokan dari Tiongkok. Brasil dan Indonesia terus diuntungkan dari dorongan global menuju energi berkelanjutan dan ekspor komoditas. Jadi, mengapa pedagang harus mempertimbangkan pasar berkembang pada tahun 2025? Mari kita uraikan. Mengapa berdagang di pasar berkembang? 1. Potensi pertumbuhan lebih tinggi. Ekonomi maju seperti AS dan Eropa mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat, sementara pasar berkembang terus berkembang pada tingkat di atas rata-rata. Ekonomi ini masih dalam fase ekspansi, yang berarti pertumbuhan laba perusahaan yang lebih besar, keuntungan pasar saham, dan peluang investasi. 2. Manfaat diversifikasi. Pasar berkembang tidak selalu bergerak seirama dengan pasar maju, sehingga menjadikannya lindung nilai yang efektif terhadap kemerosotan ekonomi di barat. Portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dengan eksposur ke pasar dengan pertumbuhan tinggi dapat mengurangi risiko investasi secara keseluruhan. 3. Aset yang diremehkan. Banyak saham di pasar berkembang diperdagangkan dengan valuasi yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan di AS dan Eropa. Investor dan pedagang seringkali dapat menemukan saham yang dinilai rendah dengan potensi pertumbuhan tinggi, terutama di sektor-sektor seperti teknologi, e-commerce, dan energi hijau. 4. Perdagangan falas fluktuasi mata uang. Mata uang pasar berkembang, seperti rupiah India, INR, Real Brazil BRL, dan rupiah Indonesia IDR bisa sangat fluktuatif. Meskipun hal ini menghadirkan risiko, hal ini juga menciptakan peluang bagi pedagang falas untuk memanfaatkan perubahan harga dan perbedaan suku bunga. Sekarang, mari kita jelajahi peluang perdagangan terbaik di pasar berkembang saat ini. 1. Ekuitas pasar saham. Bursa saham pasar berkembang telah mencatat rekor tertinggi pada tahun 2025, khususnya di India, Brasil, dan Vietnam. Pedagang eceran dapat memanfaatkan tren ini melalui saham individu sektor dengan pertumbuhan tinggi seperti kendaraan listrik EV,
kecerdasan buatan AI, dan e-commerce sedang berkembang pesat. Dana yang diperdagangkan di bursa ETF. Dana ini memberikan eksposur ke beberapa saham dalam pasar atau industri berkembang tertentu sehingga mengurangi risiko. American Depository Receipts (ADR). Dana ini memungkinkan pedagang untuk berinvestasi di perusahaan asing yang terdaftar di bursa saham AS. 2. Perdagangan valuta asing (Forex). Perdagangan falas di pasar berkembang tetap sangat menguntungkan pada tahun 2025 karena intervensi bank sentral dan tekanan inflasi. Peluang utama meliputi perbedaan suku bunga. Banyak bank sentral pasar berkembang memiliki suku bunga yang lebih tinggi daripada negara maju, sehingga menarik untuk perdagangan carry trade. Volatilitas mata uang seperti Rand Afrika Selatan, ZAR, dan Lira Turki, TRY, telah mengalami perubahan harga yang sangat besar, sehingga menciptakan peluang perdagangan harian. Peristiwa geopolitik pemilu, kesepakatan perdagangan, dan perubahan kebijakan dapat menyebabkan fluktuasi mata uang yang cepat yang dapat dimanfaatkan oleh para pedagang falas. Pasangan falas yang populer meliputi USD INR, Rupiah India, USD MXN, Peso Meksiko, dan USD UIDR, Rupiah Indonesia. 3. Perdagangan komoditas. Pasar berkembang merupakan pemain utama dalam komoditas global. Tren utama pada tahun 2025 meliputi litium logam tanah jarang penting untuk baterai EV, dengan Chili dan Indonesia memimpin pasokan global. Minyak gas negara-negara seperti Brasil dan Nigeria tetap menjadi pengekspor energi yang penting. Produk pertanian ekspor kedelai, kopi, dan gula dari Amerika Selatan diuntungkan oleh meningkatnya permintaan global. Pedagang dapat berpartisipasi melalui komoditas berjangka, ETF, atau CFD, Contracts for Differential. 4. Investasi mata uang kripto blockchain. Pasar berkembang telah menjadi titik panas untuk adopsi kripto, khususnya di Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara. Dengan kekhawatiran inflasi dan ketidakstabilan mata uang, para pedagang melihat peluang besar dalam perdagangan Bitcoin dan Ethereum. Banyak ekonomi pasar berkembang telah merangkul kripto sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Permintaan stablecoin di negara-negara dengan inflasi tinggi seperti Argentina dan Turki, para pedagang mendapat untung dari pasangan perdagangan stablecoin. Remitansi berbasis blockchain. Negara-negara dengan populasi ekspatriat yang besar mengintegrasikan solusi remitansi berbasis kripto, menciptakan peluang investasi. Risiko tantangan perdagangan di pasar berkembang. Dengan imbalan tinggi datanglah risiko tinggi. Beberapa tantangan yang dihadapi para pedagang meliputi ketidakstabilan politik ekonomi, perubahan kebijakan yang cepat, dan ketidakstabilan pemerintah dapat menyebabkan jatuhnya pasar. Masalah likuiditas. Beberapa saham dan instrumen keuangan memiliki likuiditas yang rendah, sehingga lebih sulit untuk masuk dan keluar dari perdagangan dengan cepat. Devaluasi mata uang. Devaluasi mendadak pada mata uang pasar berkembang dapat memengaruhi profitabilitas perdagangan. Ketidakpastian regulasi. Regulasi pemerintah tentang investasi asing dan aset digital dapat berubah dalam semalam. Pemikiran akhir. Pasar berkembang pada tahun 2025 menghadirkan beberapa peluang perdagangan paling menarik di seluruh saham, falas, komoditas, dan kripto. Meskipun potensi keuntungannya tinggi, penting untuk tetap mendapatkan informasi, mengelola risiko, dan menggunakan strategi yang disiplin. Bagi mereka yang ingin menjelajahi perdagangan pasar berkembang, platform seperti crystalballmarkets.com menyediakan akses yang lancar ke pasar global dengan alat perdagangan yang canggih. Itu saja untuk episode hari ini. Jika Anda menikmati diskusi ini, jangan lupa untuk berlangganan, tinggalkan ulasan, dan bagikan podcast ini dengan sesama pedagang. Sampai jumpa lagi, berdaganglah dengan cerdas dan tetaplah menjadi yang terdepan.